Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya. Udah siap untuk mendengarkan penjelasan materi PJOK yaitu materi permainan bola voli. Kalau sudah jelas, untuk sebelum memulai, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya di dalam hati masing-masing ya agar kita diberikan kelancaran dan pemahaman untuk materi hari ini ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mari kita sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan, yaitu permainan bola voli. Ya. Yang akan disampaikan untuk awal oleh Pak Yudhistira Berlianto. Terima kasih Pak Panji. Ya, gimana sehat anak-anak? Sehat, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak. Bapak matikan dulu mic-nya ya, supaya kalian bisa mendengarkan penjelasan Bapak ya. Bapak awali di permainan bola voli. Permainan bola voli termasuk olahraga yang diminati oleh banyak orang, termasuk masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah terbentuk organisasi Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia yang bertanggung jawab memantau perkembangan olahraga ini di dalam negeri. Artinya di Indonesia bola voli itu sudah tercatat resmi di Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia atau PBVSI. Permainan yang satu ini bisa dimainkan oleh siapa saja. Oke, anak-anak yang jika perlu mencatat, keluarkan bukunya. Ya. Catat poin-poinnya saja. Secara umum, untuk bisa bermain bola voli memerlukan 2 regu. Ya, itu harus ya. Masing-masing 6 orang dan juga lapangan voli bola beserta netnya. Ya. Bapak ingin terangkan untuk pengertian bola voli. Permainan bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola, ya, berbahan karet atau kulit. Mungkin kalian juga sudah pernah megang ya bola voli seperti apa. Oke. Dimainkan secara berkelompok oleh 2 tim. Itu harus. Kalau cuma 1 tim saja tidak akan bisa. Setiap tim terdiri dari 6 orang pemain. Ya, yang area pemainnya dipisahkan oleh net. Jadi net itu untuk pembatas. Ya, kalaupun tidak ada 6 orang, ya ada minimalnya. Minimalnya adalah 4 orang. Oke, paham? Bapak lanjut ya. Tujuan olahraga ini adalah memukul bola hingga melewati net. Ya, artinya bola harus dipukul, harus melewati net. Sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan di daerah lawan. Ya. Bola dinyatakan sah kalau sudah masuk ke daerah lawan, paham?
cara memukul bolanya pun tidak boleh sembarangan ya. Jadi tidak sembarang-sembarang mukul tidak akan jadi bagus. Karena ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh pemain ya. Permainannya sendiri dibagi menjadi 2 atau sampai dengan 3 babak. Tim yang mendapatkan skor 25 terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang di babak tersebut. Artinya gini, salah di antara 2 tim ini yang mendapatkan nilai 25 atau poin 25 terlebih dahulu, itulah pemenangnya. Oke. Pertandingan adalah tim yang berhasil memenangkan 2 babak, itulah pemenangnya. Ya, ini ada sejarah bola voli yang akan diterangkan oleh Bapak Panji. Oke, kalian mendengarkan dan mencatat, ada poin-poin yang harus dicatat. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Berli. Ya, jadi sejarah bola voli itu pertama kali diciptakan ya oleh seorang instruktur kesehatan jasmani ya, yaitu William G. Morgan ya. Ya, ini poin pentingnya ya, kalian bisa catat. Jadi William G. Morgan ini menciptakan permainan bola voli itu awalnya bernama Mintonet. Ya, Mintonet. Tulislah sendiri ya. Ya, kalau Bapak sebutkan nggak enak Pak Berli ya. Masalahnya katanya itu nanti. Ya, jadi pada 9 Februari tahun 1895 ya, itu William G. Morgan ini menciptakan permainan bola voli yang dulunya diberi nama Mintonet ya. Nah ini setahun kemudian itu baru ya Mintonet tersebut berubah nama menjadi volleyball atau yang sekarang dikenal secara luas ya, yaitu bola voli. Itu resminya setahun kemudian setelah diciptakannya 1895. 1896-nya itu berubah nama dari Mintonet menjadi volleyball atau bola voli. Nah, catat ya anak-anak ya, poin-poin penting yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Nah, untuk sejarah bola voli di Indonesia ya, itu dimainkan udah dari masa penjajahan Belanda ya. Nah, itu dulunya ya, negara Belanda itu membawa olahraga voli ini ke Indonesia yang dimainkan oleh golongan-golongan bangsawan ya. Nah, sejak saat itu ya, voli itu mulai terkenal tuh ya. Nah, setelah Indonesia merdeka ya, klub-klub bola voli itu mulai bermunculan. Ya, makanya di Indonesia itu dibentuk sebuah organisasi ya, organisasi yang diberi nama PBVSI. Nah ini PBVSI ini ya, itu induk organisasi bola voli di Indonesia. Jadi kalau ada yang nanyakan induk organisasi bola voli di Indonesia itu PBVSI. Ya. Nah kalau misalkan induk organisasi internasionalnya itu ada yang tahu nggak? Ya. Nah nanti barangkali di soal-soal ujian per materi atau UTS atau UAS itu keluar ya. Nah kalau untuk induk organisasi bola voli internasionalnya ya, itu namanya FIVB atau Federation International of Volleyball. Ya, jadi FIVB, jangan kebalik. F Fanta ya, FIVB ya. Jadi Federation International of Volleyball ya. Nah, selain itu juga ada peraturan-peraturan yang mengikat ya untuk cabang olahraga bola voli ini. Di antaranya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Berli, yaitu satu regu ya. Ya jadi bola voli ini dimainkan oleh 2 regu berlawanan ya. Dua regu berlawanan ini satu regunya masing-masing beranggotakan atau dimainkan oleh 6 orang pemain ya. Nah, yang di situ ada pemain-pemain khusus yang disebut dengan spiker, tosser, defender atau libero ya. Libero itu pemain bertahan ya.
Nah, jumlah pemain satu tim itu minimal 4 orang. Jadi ketika satu tim dalam suatu pertandingan tidak cukup 6 orang, itu masih boleh dimainkan, ya. Dimainkan minimal tim tersebut berjumlah atau beranggotakan 4 orang, ya. Nah, yang lainnya juga ya peraturan-peraturan umum lah ya. Nanti kalian bisa baca ya. Jadi nanti PPT ini Bapak kirimkan juga ya. Nah, nanti kalian simak yang poin-poin pentingnya aja ya. Kalian catat boleh ya. Kalau nggak dicatat juga harus dicatat ya. Wajib berarti. Secara tidak langsung wajib ya. Ya. Nah, ini kayak pemain hanya boleh memukul atau memantulkan bola, bukan menangkap ya. Ingat, bukan ditangkap bolanya ya, tapi dipantulkan. Ya, dipantulkannya nanti ada teknik-teknik dasarnya yang akan Bapak jelaskan ya. Ya, perhitungan skor ya, tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa untuk permainan bola voli ini menggunakan perhitungan rally point ya. Rally point itu maksimal 25 poin. 25 poin dengan catatan ketika posisi 24 itu akan diberikan tambahan poin, Pak, ya. Jadi 2 poin. Nah, untuk menyatakan siapa pemenangnya itu harus ada selisih 2 poin ketika terjadi jus, ya. 24 poin katanya, ya. Jadi harus ada tambahan. Terus juga ya, jadi lanjut ya, seperti itu. Jadi harus ada selisih poin, Pak, untuk menyatakan pemenangnya ya. Nah, itu dimainkan 2 sampai 3 set. Kalau misalkan 2 set atau yang disebut dengan 2 winning set, itu tim tersebut udah langsung dinyatakan menang. Jadi tidak ada set ketiga. Ya, tapi ketika 2 set dimainkan dalam keadaan atau kedudukan 1-1 katanya. Tim A dan tim B itu mempunyai poin 1-1. Itu akan dilanjut dengan babak ketiga atau set ketiga ya. Nah, ini yang tadi dijelaskan ya. Jadi misalnya 24 poin itu kemenangan akan berubah ya. Dilanjutkan sampai ada salah satu tim yang berhasil memimpin dengan selisih 2 angka ya. Jadi paham ya anak-anak ya? Nah, ini ukuran lapangan bola voli ya. Jadi lapangan bola voli itu berbentuk apa ya? Persegi panjang ya. Persegi panjang karena bedanya panjang dan lebar itu beda. Kalau misalkan persegi itu pasti panjang dan lebar sama ya. Nah, ini persegi panjang berarti ya. Nah, di sini ada ya panjangnya itu 18 meter untuk panjang ya. Untuk panjang gimana? Jadi ini apa ini? Buat pennya tuh. Tadi lapangan. Nah. Oh ini. Oh iya ini. Ini. Sudah tuh. Belum. Iya. Nah, ini tuh. Ya, jadi panjangnya ini ya 18 meter ya. 18 meter dari daerah ujung ke ujung ya. Nah, itu untuk lebarnya ya, itu 9 meter. Nah, di luar garis lapangan ya, di luar garis lapangan itu ada yang namanya service area ya. Ya, service area ini ukurannya 3 meter, tapi dengan perkembangan zaman ya, untuk sekarang itu service area itu tidak terpaku di samping atau di pojok lapangan ya. Jadi bisa kalian melakukan di tengah ya, bisa juga di samping kiri sini. Ya. Karena intinya perlu kalian ketahui itu harus di belakang garis lapangan ini ya, harus di belakang garis ya. Jadi mau di sebelah kanan boleh ya, mau di sebelah kanan boleh, mau di tengah boleh, mau di kiri juga boleh ya.
Yang penting, yang harus kalian ketahui, tidak boleh menyentuh garis lapangan. Ya, kalau menyentuh garis lapangan itu dinyatakan foul, ya, atau pelanggaran. Dan pelanggaran yang tadi Bapak jelaskan untuk poin, rally point menggunakannya, itu kesalahan kita itu akan menghasilkan poin buat tim lawan. Ya, ini ganti, gimana? Geser aja dah. Oh, baru berubah. Oke. Nah, ini untuk net bola voli. Netnya ya berbentuk kotak-kotak gitu ya, berbentuk kotak-kotak. Itu untuk panjang netnya sendiri, baik putra ataupun putri itu sama. Dan ini gambarnya Bapak ini sebenarnya ini di luar lapangan ya, Pak. Ya Pak Berli ya. Di luar lapangan ya, bagus. Ya, di luar lapangan ya. Ya, di luar lapangan nih ya. Ini di luar lapangan ya. Jadi antara net dengan tiang itu ada jarak ya. Ada jarak sekitar setengah sampai 1 meter ya. Jadi jarak tiang net dengan garis tepi lapangan itu 0,5 sampai 1 meter ya. Jadi antara net sama tiang itu ada jarak ya. Nah, untuk tinggi net putra ya, tinggi net putra itu 2,43 meter ya. Untuk net putrinya sendiri itu ada selisih lebih pendek yaitu 2,24 meter ya. Untuk lebar netnya ya, lebar net tuh ini ya, lebar net itu 1 meter ya. Nah, untuk lebar pita tepian itu 5 cm, ukuran jaring 10 cm ya, berbentuk persegi. Ukuran jaring tuh mungkin ini ya Pak Berli ya, yang kotak-kotak ini ya. Nah, tinggi antena, antena mana antena? Nah, ini antena nih anak-anak ya. Antena ya, ini juga antena nih ya. Nah, itu 80 cm di atas net. Jadi 80 cm di atas net ya. Nah, ini gunanya antena ini sebagai stabilizer ya. Jadi untuk menstabilkan ya, net kan kadang kena bola atau gimana ya, itu jadi untuk menstabilkan Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bola ya. Bola itu berbentuk bulat ya. Itu bahannya ada yang terbuat dari kulit atau sintetis. Sintetis itu campuran ya anak-anak ya, antara karet dan kulit gitu ya. Atau ya sejenisnya lah ya. Itu bentuknya bulat sempurna, diameternya ada di sini semua ukurannya ya. Nanti kalian bisa simak ya. Selanjutnya teknik dasar bola voli. Nah, teknik dasar ini akan dijelaskan oleh Pak Berli. Silakan Pak Berli. Siap. Perhatikan anak-anak ya. Perhatikan, siapkan bukunya. Pokoknya wajib mencatat poin-poin yang penting. Nanti Bapak tanya ya pada saat sudah tidak pandemi, artinya sudah bisa praktek. Nanti Bapak tanya tentang bola voli tidak bisa. Ya. Bapak jelaskan teknik dasar bola voli. Bermain bola voli itu membutuhkan teknik-teknik tertentu. Jadi permainan pun tidak bisa mukul bola seenaknya aja. Artinya main bola voli itu tidak bisa asal-asalan. Asal pukul-pukul itu tidak akan bisa. Oke. Setidaknya ada 4 teknik dasar yang harus dikuasai oleh para pemain. Yaitu service, passing, smash, dan juga blocking ya. Oke. Bapak jelaskan tentang servis ya. Servis adalah memukul bola dari luar garis lapangan untuk memulai permainan. Artinya permainan bola voli itu diawali dengan servis atau serve. Servis itu memulainya bola. Oke. Servis bisa sangat menentukan jalannya permainan. Lanjut Pak.
servis bawah ya. Servis bawah ini cocok dilakukan oleh pemula. Artinya cocok dilakukan untuk orang yang baru belajar. Langkah awalnya dengan memegang bola di tangan kiri. Bayangkan ya. Posisikan agak di depan badan dan sejajar dengan pinggang. Oke. Posisikan agar di depan badan dan sejajar dengan pinggang. Oke. Jadi bola itu harus sejajar dengan pinggang ya. Tangan kanan posisi mengepal. Oke. Kemudian berayun dari belakang ke depan dan memukul bola dari arah bawah. Tangan kanan mengepal itu untuk memukul bola. Paham? Untuk memukul ke bola, tangan itu harus diayunkan. Oke. Paham ya sampai sini ya. Bapak lanjut ya. Selanjutnya servis atas. Servis ini dilakukan dengan posisi bola berada di atas. Biasanya dilakukan oleh pemain-pemain yang sudah ahli atau expert ya. Servis ini bisa dilakukan dengan beberapa jenis teknik. Misalnya floating dan jumping serve atau jumping service. Floating service. Floating service atau mengapung ya. Floating itu mengapung. Artinya pemain harus melambungkan bola hingga ke atas kepala. Jadi bola harus dilambungkan dulu, setelah itu pemain langsung memukul hingga bola melesat ke depan ke lawan dan melewati net. Oke. Yang kedua adalah jumping service atau jump serve ya. Sesuai namanya, servis ini harus dilakukan dengan cara melompat. Oke. Pemain melambungkan bola, lalu pemain itu melompat dan memukul bola ke lawan ya. Sampai dengan masuk. Oke. Lanjut Pak. Nah, perhatikan ini contoh servis bawah ya. Oke. Badan itu harus membungkuk ya. Bola dipegang di tangan kiri, tangan ke atas dan mengepal. Oke. Dan siap tangan kanan mengayunkan ke bola. Lalu terpukullah bola ini. Harus masuk ke lawan. Intinya harus masuk ke net lawan. Oke. Inilah contohnya floating service ya. Atau floating serve ya. Floating serve itu yang Bapak tadi sudah jelaskan, bolanya melayang ya. Ini tahapan pertama memegang bola. Tahapan kedua adalah melemparkan bola setinggi-tinggi mungkin ya. Lalu ya tahapan ketiga ini siap untuk memukul. Ketiga dan keempat ini hampir siap untuk memukul ya. Dan kelima proses pemukulan bola dan memegangnya pun tidak begini. Memukulnya tidak begini ya. Harus begini. Kalau begini nanti bolanya bisa pergi kemana-mana. Bisa liar bolanya ya. Kalau begini nanti bola terarahkan. Paham sampai di sini? Oke. Ini passing apa jump serve ya. Jump serve. Ini tahapannya seperti ini ya. Oke, lanjut Pak. Oke. Bener gak sih? Salah ya? Passing. Oke. Selanjutnya Bapak ingin menjelaskan passing. Teknik passing dilakukan untuk mengendalikan permainan. Oke. Untuk pengendalian permainan diawali dengan passing. Oke. Permainan dapat melakukan passing untuk menerima bola, menangkis atau mengembalikan serangan lawan, mengembalikan bola dari serangan lawan. Itu passing ya. Passing juga berguna untuk mengoper bola. Jadi passing itu tidak hanya untuk mengembalikan ke lawan saja, tetapi kalau bola masih ingin dimainkan, bisa dioper ke temannya dengan cara passing. Oke. Ya, passing bawah. Teknik itu dilakukan ketika bola sudah berada di posisi rendah. Coba bayangkan ya, bola sudah berada di posisi rendah di bawah kepala, itu pasti
menangkisnya dengan cara passing bawah. Oke. Dengan cara mau pakai satu tangan juga bisa atau dua tangan. Oke. Sekarang passing atas. Teknik ini biasa dilakukan untuk memberikan umpan kepada rekan satu tim yang akan melakukan smash. Artinya passing atas itu untuk mengumpan bola. Bola itu diumpan ke temannya, lalu temannya itu melakukan smash untuk mematikan lawan. Paham? Nih contohnya gambarnya ya. Passing bawah seperti ini. Coba Pak Panji tangannya seperti gimana Pak Panji? Nah. Ya. Jadi harus mengencangkan kaki ya. Jadi menguatkan kaki. Jadi kakinya agak membentuk kuda-kuda, tangannya di depan seperti ini. Nanti untuk jenis kepalan tangan ya, itu nanti ada contohnya ya. Jadi yang penting tangannya lurus seperti ini ya. Seperti ini. Jadi untuk melakukan passing itu seperti ini. Jadi ketika siap menerima bola ya kita harus siap seperti ini ya. Nah, untuk pada saat bola itu mengenai tangan kita dan dikembalikan oleh kita, itu kita harus agak berdiri seperti ini ya. Sambil tangannya mengayun untuk menerima bola, seperti itu. Ya. Lanjut. Oke, ini untuk passing bawah dengan menggunakan satu tangan ya. Passing ini dilakukan saat posisi pemain terlalu jauh dari bola. Artinya seperti ini ya. Passing ini buat satu tangan itu passing darurat ya. Jika tidak mampu menggunakan dua tangan, pakailah satu tangan ya untuk memukul dan mengembalikan bola. Pemain harus sambil melompat dan terjatuh demi menyelamatkan bola. Artinya untuk satu tangan itu biasanya passing darurat. Paham? Oke. Passing bawah dengan dua tangan. Cara melakukannya dengan menjatuhkan kedua tangan untuk menerima bola yang jatuh tepat di depan pemain. Oke. Dua teknik ini bisa dilakukan, yaitu teknik the dig dan thumb over palm. Oke. Cara melakukan the dig adalah dengan tangan kanan diletakkan kepada telapak kiri. Setelah itu, ibu jari kiri menggenggam jari-jari tangan kanan. Oke. Sedikit berbeda dari the dig. Oke. Thumb over palm dilakukan dengan cara mengepalkan tangan kiri mengepal, lalu diletakkan pada telapak kanan. Jari-jari sebelah kanan, lalu menggenggam seolah menutup kepalan tangan kiri. Sementara itu, kedua ibu jari berada di bagian atas. Ya, Bapak Panji mencontohkan, tolong disimak ya. Oke. Dedik seperti ini ya, dedik. Nah, kalau over palm begini nih, tuh mengepal tangannya ya. Nah, jempolnya itu lurus semua ke depan ya, paham? Oke, Bapak lanjut. Tuh, gambarnya seperti ini ya. Coba pahami gambarnya, bayangkan, pahami. Oke, lanjut. Oke. Smash atau spike. Oke. Smash termasuk dalam teknik menyerang yang membutuhkan insting. Jadi smash tidak asal smash, harus menggunakan insting. Oke. Menggunakan kekuatan tangan dan juga keakuratan tinggi. Artinya smash itu harus akurat. Kalau tidak akurat, poin buat lawan. Oke. Smash bertujuan untuk mematahkan serangan lawan sekaligus untuk mencetak poin. Teknik melakukan smash pun hampir mirip dengan jumping serve, yaitu dengan cara melompat dan memukul bola dengan sangat kuat. Setidaknya ada 4 tahap gerakan dalam melakukan smash.
yaitu berlari, ya, melompat, memukul bola, lalu mendarat. Oke, smash itu cukup sulit untuk dipelajari ya, tetapi teknik ini bisa menjadi penentu kemenangan apabila tembakannya bagus dan tepat sasaran. Artinya smash akan sempurna jika smash itu baik dan menghasilkan poin. Ada beberapa teknik smash yang bisa Anda pelajari bila ingin menekuni volley. Contohnya sebagai berikut, Bapak Panji yang menjelaskan ya. Oke. Ya, jadi seperti yang Pak Berli jelaskan ada beberapa teknik smash diantaranya yaitu open smash ya. Open smash itu dilakukan itu ketika tosser ya atau pengumpan ya itu memberikan bola ya. Nah itu si spiker atau yang melakukan pukulan smash tersebut akan melakukan gerakan awalan, yaitu melangkah lebar ya, lalu melompat ke arah bola. Ya, saat berada di posisi puncak loncatan, spiker langsung memukul bola itu. Jadi sebenarnya agak jauh dari pengumpan kalau open smash ini. Jadi lebih terbuka ya. Jadi lebih lebar untuk tosser memberikan bola tersebut ya. Nah, ada juga quick smash. Nah, ini quick smash ini itu si tosser itu pengumpannya anak-anak ya. Tosser itu pengumpan, pemain yang khusus untuk mengumpan pada temannya ya. Nah, jadi untuk teknik quick smash ini, tosser itu memberikan bola itu dekat ya kepada si spiker atau yang orang yang melakukan smash tersebut ya. Nah, ini biasanya kalau kita tidak bisa melihat dengan jeli ya lawan kita, itu banyak terkecoh ya, karena yang tadinya mau mengoper bola jauh, si tosser tersebut ternyata bolanya dikasih dekat. Nah itu langsung diambil smash. Jadi gerakannya pun cepat, makanya disebutnya quick smash. Beda dengan tadi open smash yang lebih jauh atau lebih lebar memberikan bolanya kepada si spiker tersebut ya anak-anak ya. Nah yang selanjutnya semi smash. Semi smash juga hampir sama seperti open smash, tapi dia lebih dekat ya. Tapi tidak sedekat antara si tosser dengan spiker ya. Nah nanti ada contohnya ya, nanti bisa kalian jelaskan. Nah ini open smash. Lihat posisi spiker. Posisi spiker ya. Posisi spiker ini jauh ya. Posisi spiker ini jauh ya. Ini spiker ya. Posisi spiker nih. Orang yang melakukan smash ya. Ini tosser ya. Anggap aja ini tosser kayaknya ya. Ya Pak Berli ya. Ini tosser ya. Nah ini bola itu dilambungkan itu jauh, lebar. Ini posisi smasher atau spiker ini jauh dari net ya. Makanya disebut dengan open smash ya. Nah, next. Nah, ini quick smash yang tadi Bapak jelaskan, ini pergerakannya sangat cepat karena si tosser Si tosser ini ya atau pemain pengumpan itu berada dekat dengan spiker itu sendiri ya. Nah, si spiker ini melompat itu secara tiba-tiba ya. Makanya disebut quick smash ya. Nah, jadi begitu tosser atau si pengumpan ini memberikan bola ya, itu spiker itu sudah langsung ngambil ya dengan cepat gitu ya. Serangan cepat atau smash pukulan cepat ya. Ya. Nah, ini semi smash hampir sama kayak open smash tapi dia lebih dekat ya. Tidak terlalu melebar si tosser memberikan bolanya itu ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu blocking. Blocking itu teknik ini berguna untuk menahan serangan lawan. Jadi ketika lawan akan memberikan serangan, itu kita sudah bisa mengantisipasi serangan lawan tersebut ya. Nah, cara mengantisipasinya dengan cara memblok serangan lawan tersebut ya. Namanya teknik blocking ya. Nah, itu blocking itu tetap membutuhkan latihan agar pemain bisa menguasainya karena tidak hanya menutup serangan lawan ya. Jadi kalau hanya menutup serangan lawan itu pasti akan bisa tembus serangan lawannya ya. Jadi harus jeli juga melihat serangan lawan, pukulan yang diberikan lawan itu harus jeli Pak Berli ya. Seperti itu.
Nah, ini contoh blocking. Ya. Jadi di sini biasanya yang melakukan blocking itu ada 3 orang. Minimalnya sih ya bebas ya, boleh 1, boleh 2, tapi biasanya kalau pemain-pemain Pro Liga itu udah otomatis 3 atau bahkan bisa sampai 4 itu yang melakukan blocking. Karena saking kerasnya, saking derasnya pukulan lawan, ya itu kita juga harus rapat pertahanannya ya. Nah ini cara mencegah serangan lawan. Bisa dipahami anak-anak? Ya, inilah jadi materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya. Silakan. Anak-anak, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Keisha. Ada yang ditanyakan? Nanda. Dian nggak ada. Dian mana 8A nih? Enggak? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Bapak anggap kalian bisa memahami ya, bisa memahami apa yang Bapak dan Pak Berli sampaikan ya. Jadi nanti untuk selebihnya kalian bisa pelajari, nanti PPT ini juga mungkin di-share ya ke GCR ya. Jadi mudah-mudahan materi yang kami sampaikan, yang Bapak dan Pak Berli sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian belajar selama pandemi ini ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat semua ya. Udah kangen sekolah belum nih? Kangen ya, itu pasti Niken kangen sama siapa Niken nih? Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa mempelajari ini di rumah karena ya dalam ujian nanti bakal keluar ya Pak Berlia, salah satunya pertanyaan-pertanyaan yang tadi dijelaskan ya. Ya jadi sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga.